Udah lama mbaknya tadi? Enggak, Pak. Ya, kenapa sakitnya? Sakitnya itu Ya, lemes kan, ya, lemas, gemetaran, napas pendek, sering tarik napas panjang? Enggak, cuman pendek aja atau enggak dapat? Ya, Dikit gitu. ya, sering sempoyongan? Iya, kejangan, Pak. Ya, pandangan buram? Kadang kalau lagi gemeteran dia. Ya, terus kaki juga sama tangan sering dingin? Iya. Mudah kadang kesemutan? kalau biru. Ya, mudah kesemutan? Enggak, Enggak sih, cuma dikit. tidur juga enggak kesemutan? Enggak. Ya, yaitu di organ hati itu terserang gas yang seperti itu. Terus sudah lama? Hampir 2 tahunan. 2 tahunan ya. Udah minum obat lambung macam-macam ya? Iya. Ya, karena bukan sakit lambung itu. Ya, terus kemarin saya kan pesen obat herbal. Ya, ya, Udah 1 minggu pesen. ya. Sudah ada perkembangan belum? Kalau deg-degannya itu ya Pak. Udah, Kan ada, biasa ya. kalau kaget gitu ya. Ya, langsung kan deg-degan, ya. ini agak mendingan. Ya, kalau sudah ada perkembangan dikit-dikit gini, tinggal lanjutkan sampai sembuh total. Karena kalau sudah lebih 1 tahun, itu bisa 4 botol baru sembuh total. Itu bisa lebih, saya nggak berani jamin saya sekian botol. Karena pengobatan seperti ini suka di luar dugaan. Yang sudah puluhan tahun kadang 1 botol sembuh, tapi yang masih baru kadang bisa 2 botol, bisa lebih. Itu seperti itu banyak. Kalau memang masih ada rasa yang tidak nyaman, tinggal lanjutkan saja. Terus nanti kalau dibantu terapi kan cepat enak, cepat nyaman. Ya, tak bengkaknya ya, tinggal bengkaknya. Tak dulu, ibu di dalam aja. Yang ibu biar sama ibu ini aja dulu nanti. Yang ambil yang siapa? Setelah ibu ini? Ibu ini. Ya udah, bapak, ya udah bapak dulu. Silahkan bapak situ. Terus mbak udah kan? Terus ini masnya, ini ibu ya, ya gimana? Jadi nggak usah sebut kolesterolnya. Nggak usah. 209. 250 juga belum saya arahkan ke obat kolesterol. Kan periksa gula darah 86 nggak apa-apa. 86 juga nggak apa-apa. Jadi berarti udah sampai semua. Pokoknya kalau takut terlalu rendah, langsung bikin es teh manis atau teh manis saja minum, itu langsung naik lagi gula. Atau makan nasi juga naik sama. Kalau gula itu kalau turun atau tensi turun nggak usah takut. Nah itu obatnya enak semuanya. Ini juga mau tanya ini masalah ada kelenjar di payudara. Ya, Jadi datangnya nanti timbul nanti hilang. kalau Itu semua wanita ada seperti itu, kadang timbul kadang hilang. Terus nggak sakit kan? iya tapi Ya kayak benjolan gitu. Ya itu semua. Semua ada. Ya. masih remaja anaknya. Iya teman, kalau dipegang sakit nyeri, disentuh gini aja nyeri, terus digerakkan itu benjolannya nggak gerak. Nah itu yang masalah. Kalau payudara itu semua ada wanita, apalagi habis nyusui atau pernah menyusui itu sama. Ya itu nggak apa-apa, nggak usah ketakutan. Kan kakak punya soalnya ya. Ya kecuali sakit, nah beda lagi. Kalau cuman benjolan tuh hampir semua ada, bukan hampir semua wanita ada. Jadi berarti kakak saya juga harus kesini itu berarti ya? Iya. Kan kadang-kadang dirasain apa kemarin? Banyak yang suka takut sampai ada yang besar itu, teman kalau digerak-gerakkan itu bergerak itu wajar, itu semua ada semuanya. Ini Pak, jadi badannya gitu, gemuk. Dia kan Ya. pilnya agak diganti pil suntik, Ya, pil spiral. ya. Paling biasanya gemuk dari KB saja. Ya, yang sakit lutut Jadi tadi. dia nggak, jadi Ya. kurang gizi, tapi berani mau jadi kurang gizi, nggak ada. Kok kurang gizi Iya kan? kayak kurang gizi, jadi Iya. Sering lemes, sakit sering lemes. Makanya Kakinya. minta obat ini. Yang penting suruh sini aja. Pokoknya bilang beliin obatnya Ya. aja ke sini, obat kolesterolnya. Kolesterolnya berapa itu kakaknya? Enggak ada cuma beliin. Tidak, Dia enggak, aja mending aja. minta obat saraf dulu aja buat contoh. Kalau minum itu enak, Suruh kesini aja dulu. ya kalau minta obatnya saja, minta obat saraf itu saja, yang untuk kaki ini. Nah, nanti kalau lututnya entengan, terus apa di kaki juga semua entengan, udah suruh sini bantu terapi. Karena lutut nggak bisa di ini tanpa terapi nggak bisa. Terus ini dia apa selama berobat di sini masih keluarnya apa? Alhamdulillah udah Ya. datang cuma semalam Ya. datang ini lagi. Seseknya aja. Ya karena kurang tidur malamnya itu. Terus Tapi sama- nanti terapi dulu biar tidurnya nyaman. Kamu terapi sekarang.
besok aja deh. Ya besok juga nggak apa-apa. Cuman ya itu penuh terus tutupan. Iya, maksudnya pas lagi kosong ya mbak Nadia. Iya, iya. Iya, enak. Nyari kosongnya susah sekarang. Ntar lagi jam setengah 5 kita kasih nungguin. Nah kalau setengah 5 atau jam 4 biasanya agak kosong. Habis maghrib penuh lagi. Iya sih. Ya udah nanti. Pusing itu pilek pusing dari asam lambung bisa. Kalau berat kepalanya itu sama dari sini. Ini aja ditekan-tekan. Fungsinya gara apa sebabnya asam lambung juga gitu apa? Kalau asam lambung itu kan kalau di dokter penyebabnya stres. Itu stres nggak penyebab itu, nggak menyebabkan asam lambung. Biasa dibilang depresi. Iya. Tapi kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung itu penyebab gas yang paling besar di dalam tubuh. Nah, kalau sudah kembung terus pembengkakan di usus-usus karena kebanyakan gas tadi kan terjadi perenggangan saraf atau pembuluh darah. Nanti masuk sedikit-sedikit kayak apa yang gelembung kecil-kecil paling kecil ini masuk ngikut aliran darah, sel masuk ngikut aliran darah. Pas ketemu jadi satu numpuk jadi besar itu nyumbat. Nah, itu masalahnya seperti itu aja. Jadi apa yang harus dibersihkan untuk mematikan apinya, maksudnya menghentikan produksi gas. Nah itu harus bersihkan usus sama lambungnya itu. Nah dengan obat yang cair itu, ya. Ya kalau udah minum udah yang cair. Ya kalau yang kapsul itu untuk memperbaiki pembuluh-pembuluh darahnya semua, untuk organ jantung, lambung, limpa, hati dan empedu. Perbaiki berarti Ya, membersihkan. ya kalau itu untuk membersihkan yang cair itu. Pak jarak udah sebotol Pak. Ya. Dengan tablet ambilnya 3 botol. Ya kalau yang cair udah sebetulnya udah nggak usah perlu Nggak usah lagi ya. apalagi udah perkembangan udah banyak, tinggal sesek karena Iya. tiba-tiba sesek karena masih panik kan. Masih. Nah makanya kenapa lagi ini panik ya udah nggak ada ini, pokoknya udah saya kasih tahu ini kurang tidur malam. Mbak kurang tidur malam dalam waktu 3 hari saja ini sudah bisa timbul sesak, tapi sebenarnya mudah penanganannya kalau digini-gini ini di sela-sela tulang dada ini ditekan-tekan ini, itu kalau sendawa ya hilang. Ini dia Langsung nggak nyaman. nggak tidur malam tuh karena ada rasa was-wasnya masih. Ya rasa was-wasnya masih Jadi ya. susah ya. Nah kalau supaya tidurnya nyaman nanti diterapi aja, minta terapi kepalanya aja nanti. Kalau umpama nggak mau terapi semua kan, minta terapi kepalanya saja. Karena yang untuk tidur itu masalahnya cuma di sini sebenarnya banyak yang diajarkan loh di itu kan ada yang di live streaming ada 2 kali kalau nggak salah itu minta apa sulit tidur saya ajarin cara terapinya cuma gini aja nih di pas sekitar ini maaf ya di sekitar ini. Nah ini dipijit-pijit aja begini yang rata itu juga langsung tidurnya nyaman nanti. Itu ada 3 kalau nggak salah itu saya ajarkan. Kalau dilihat memang. Ya, Saya soalnya dari tidur dulu alhamdulillah sekarang udah bisa tidur. Ya. Nggak pakai botol. udah nggak pakai bantal tinggi kan? Ya, kalau tadinya sesek kan? Besar. Ya. Bantalnya tinggi banget. Ya. awalnya. Sekarang Ya. Alhamdulillah. Ya. Memang kalau umpama kita berobat apa kayak entah ke dokter atau ada motivator yang lain asam lambung suruh tidurnya pakai bantal tinggi, Iya. itu nggak menyelesaikan masalah. Bantal rendah nyesek Pak. Jadi, Ya. jadi Ya. karena takut mungkin jadi bantal. Kalau sekarang insya Allah nggak pakai bantal pun nggak nyesek. Ya kalau sekarang Karena udah mulai normal. kalau dia nyenyak, saya Ya. ingatkan bantalnya Ya. kemana, palanya Ya, kemana gitu. ya, ya. Karena kan posisi tidurnya nggak berubah. Ya. Sampai pagi begini. Iya pokoknya nyender ya. Iya, benar. Jadi nggak ada berubah mata pun jadi tidur di jaminnya kepaksa Pak. Ya, ya. Jadi kencang jadi nggak. Ya. Kalau dia yang Ya. kalau sekarang tuh udah kesana. Iya, iya. Sehat. Berarti udah sehat ya, tinggal paniknya hilangin. Iya, Caranya sehat. gitu kalau ada kejadian dikit-dikit seperti Mbak waktu belum sakit ya. Sebelum sakit itu gimana? Ini Nadia kan? Agak naik ya. Ya. Jadi kayak waktu Mbak belum sakit kan agak sesek dikit-dikit aja, nggak langsung ke dokter, nggak langsung berobat kan, terus nggak panik. Karena ngerasa ini paling cuman nanti sembuh kan gitu. Setelah berapa hari baru kita berobat biasanya. Itu pun kalau terus-terusan, tapi kadang sehari hilang kan. Nah itu makanya nggak usah takut, anggap aja kayak waktu sebelum sakit. Karena kalau sakit gini, kalau dikit-dikit pokoknya dihubungkan. Rasa dikit aja dihubungkan. Iya, perhatikan nih kalau udah bangun pagi aktivitas tuh dia udah beda sama pas Iya. dia lagi tidur kayaknya enak. Iya, iya. Pas udah bangun tidur tuh rasa paniknya mulai timbul. Mulai. Jadi ini apa? Ini kehidupan. Iya, nggak usah terlalu panik. Ya. Apalagi habis maghrib tuh berasa Ya. bedanya. Biasanya ada yang habis maghrib, ada yang mendekati maghrib itu terasa. Karena kalau sakit ini kan masalahnya perasaan yang diserang. Ini juga berhubungan dengan alam ini. Kan kondisi pas pergantian matahari dari apa mau terbenam
itu kan hawa panas sama dingin itu bergantian. Makanya jam-jam itu kan dari agama saja nggak boleh tidur waktu maghrib, karena itu mempengaruhi kita mudah sakit. Nah itu makanya di agama juga diterangkan di situ. Nah itu kalau yang seperti itu terus sampai rasa sampai agak malam jam 8 atau jam 9 kan suka hilang lagi kan. Nah itu nggak usah takut. Itu juga ini nggak ada tanda-tanda. Kalau baca di Google, melihat di Google, kalau kita sering dingin apa sore hari atau habis asar, nah nanti umpama di Google takut lagi mbaknya, di situ bilang katanya tanda-tanda mau meninggal. Ya kan, makanya semua berita itu di Google juga nggak semua benar, karena yang penting dibaca orang. Nah itu dapat fee kan. Nah itu jadi baca yang supaya orang penasaran dan pengen baca. Makanya suka ada hoak-hoak artis meninggal lah, ustadz meninggal. Nah itu supaya baca itu. Ini satu lagi di grup tuh. Iya, punya grup ngatasin tuh banyak, jadi Iya. suka ada kabar apa suka Ya. udah di Ini yang penting ini Iya. pegangnya bukan karena kolesterol mungkin. Ya, nggak usah takut, ini bukan kan kolesterol. bapak di YouTube ada obat kolesterol, Ya. ini kolesterol gitu. Ada, cuman kalau memang udah tinggi, memang saya anjurkan. Tapi kalau 205, kalau saya 200 kan masih bagus. Iya. Beda dikit lagi. Iya, Kan iya. ini kan tinggi. kalau masih ringan, Piring ya. ya nggak usah terlalu panik. Itu sampai 250 saja, itu nggak ada sebenarnya. Kolesterol itu sakit di sini nggak ada. Nggak ada ya. Yang ada lemes. Nanti kalau kolesterol tinggi, lemes kayak orang stroke, tapi apa masih bisa melangkah, cuman lemes sekali. Tangan sama kaki itu semua lemah semua. Ya makanya Bukan. yang mungkin jadi paniknya gara-gara mikirin kolesterol, kasih naik lagi. Ya itu belum tinggi, maksudnya udah tinggi, udah ambang batas, tapi belum bereaksi. Sampai 250 itu belum bereaksi. Ya, soalnya kemarin dia nggak yakin, pengen dites dulu, nggak usah udah sama lambung kok nggak ya. Tes dua. Ya kalau Panik. pengen tes ini tes itu malah nanti mbak Jadi panik kan, sendiri. gitu kan, ngeliat gulanya 86, panik lagi, rendah banget. Iya. Nggak sembuh-sembuh sama lambungnya nantinya. Enggak, pokoknya gitu aja. Kalau 86 alhamdulillah obatnya enak, darah rendah alhamdulillah obatnya enak, kan gitu. Ya, dia sendiri apa? Kalau darah rendah tinggal makan sate, makan Pindah sendiri nyari apa? Iya. Tensi, Tensi. cek Iya. oh 205 ini. Dia cek sendiri, takut sendiri. Ya, oke, bawa ke sini aja konsultasi. Iya. 205 nggak tinggi. Mau obat dari kosan nih Pak ya? Iya. Manis anget aja. Pokoknya kalau gula itu di bawah apa? Di bawah 90. Itu kalau 86 kan belum turun itu. Cuma beda 4 loh itu. Iya, 4. Itu belum reaksi apa-apa.